Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Purwakerta ketika belum memasuki masa Hindia Belanda, tampaknya merupakan tanah-tanah kosong yang penduduknya kelihatannya tidak menetap secara terus-menerus ya, tetapi mereka juga tampaknya berpindah-pindah karena memang masyarakatnya kelihatannya masih masyarakat peladang. Jadi kalau masyarakat peladang biasanya akan meninggalkan tempat yang tidak subur lagi untuk mencari tempat yang subur. Nah, nanti kalau tempat itu subur, maka akan didatangi lagi, dan sebaliknya kalau sudah menurun kesuburannya akan ditinggalkan lagi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peladang ini memang masyarakat yang berpindah-pindah. Nah, hal itu memang kelihatan sekali bahwa tanah di Purwakerta ini termasuk tanah yang berlumut karena memang curah hujan yang tinggi, maka ada kecenderungan pekarangan-pekarangan, tanah-tanah kosong itu akan berlumut. Dan karena hujannya deras, maka seringkali melongsorkan tanah. Nah, sehingga sungai-sungai di Purwokerto itu seringkali atau cenderung lebih dalam ya. Jadi biasanya tidak melebar tapi semakin lama semakin dalam karena arus airnya cukup deras. Dan itu tentu saja menunjukkan bahwa dengan banyaknya hujan maka Purwokerto adalah termasuk tempat yang banyak lumutnya gitu ya, karena memang udaranya bisa dikatakan sejuk. Nah, tetapi ketika pemerintah Hindia Belanda memasuki Purwakerta, ternyata penjajah itu membangun bendungan besar itu ya, baik di sungai atau di Kali Belus maupun di Kali Banjaran. Nah, sehingga kemudian dengan keberadaan bendungan-bendungan ini, maka tanah di daerah Purwakerta ini menjadi subur. Ya. Jadi menjadi subur sehingga mereka tidak lagi melakukan praktek ya, menanam atau menjadi masyarakat peladang yang berpindah. Nah, memang sering terjadi bahwa di Purwakerta ini banyak ditemukan makam-makam kuno yang ternyata kita tidak tahu itu makam siapa. Kita tidak bisa mengidentifikasikan makam-makam yang ada. Bahkan kemungkinan kita tidak bisa tahu. Tidak ada keluarga yang misalnya mengakui ini adalah makam leluhurnya. Artinya kemungkinan besar memang karena orang Purwokerto ini ada kecenderungan berpindah-pindah mencari tempat-tempat yang subur, dan kemudian ketika mereka menanam ya jenazah keluarganya yang meninggal, maka mereka akan pergi begitu saja dan kelihatannya tidak mempedulikan makam-makam leluhur. Nah, sehingga ketika membuka Dusun Peguwon itu, maka memang di Dusun Peguwon ditemukan banyak makam yang tidak jelas dan makam yang tidak beridentitas. Nah, sehingga kemudian makam-makam itu pun harus dipindahkan ya, karena sesuai dengan kebutuhan, maka terutama untuk bangunan-bangunan pemerintahan, maka makam-makam itu dipindahkan.
tetapi ada juga yang tidak dipindahkan, seperti makam misalnya yang ada di Kota Purwokerto, seperti makam yang di tengah jalan gitu ya, misalnya yaitu makam penjahat gitu ya, makam yang mungkin tokoh yang ditakuti gitu ya, sehingga makamnya dibiarkan begitu saja. Jadi pada dasarnya memang kalau kita berjalan ke berbagai arah, maka di Purwakarta itu memang ada banyak bekas makam-makam yang terpencar-pencar, makam-makam yang tidak beridentitas, makam-makam yang tidak jelas. Itu menunjukkan bahwa itulah peninggalan masyarakat peladang yang berpindah-pindah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.